Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kurniawati Sabri dalam kanal Baca Sejarah. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas bab pertama dari buku A.L. Rose yang berjudul Apa Guna Sejarah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bab kedua dari buku tersebut yang berjudul Kesenangan dalam Sejarah atau The Pleasure of History. A.L. Rose mengatakan bahwa yang paling menyenangkan dalam mempelajari sejarah adalah bahwa pengetahuan sejarah kita itu akan melengkapi penghargaan kita kepada dunia di mana kita tinggal. Contohnya saya lahir di daerah Matraman, Jakarta. Lalu saya mempelajari bahwa ternyata daerah tempat saya tinggal itu berasal dari kata Mataraman. Setelah belajar sejarah, saya baru mengetahui bahwa ternyata di tempat saya tinggal tersebut pada abad ke-17 pernah berdiam pasukan dari Kesultanan Mataram Islam yang akan menyerang Batavia. Lalu saya bergeser ke daerah sekitarnya. Di daerah sekitar tempat saya tinggal ada daerah Berlan yang ternyata menjadi benteng militer pertama Belanda di Batavia. Lalu ada juga Palmariam. Lalu ada juga Mr. Cornelis yang waktu kecil saya sebut sebagai Mister, yang sekarang dikenal sebagai Jatinegara. Di dekat tempat saya sekolah ada stasiun Pondok Jati. Nah, belakangan saya baru tahu ternyata di antara stasiun Pondok Jati dan Jatinegara pernah terjadi pertempuran terbesar antara pasukan Prancis dengan Inggris di luar Eropa. Menurut Rose, cara terbaik untuk mengeksplorasi suatu tempat atau negara adalah dengan cara berjalan kaki. Misalnya kita berjalan di Kota Tua Semarang, kita menelusuri daerah-daerah dengan bangunan-bangunan tua di dalamnya. Di sana kita akan melihat ada gereja Bleduk, kemudian ada kantor asuransi, kemudian ada stasiun Tawang, dan macam-macam bangunan yang sangat menarik perhatian kita. Memang, untuk menelaah sebuah tempat bersejarah diperlukan bahan bacaan yang luas. Namun, dengan memperhatikan di sekeliling kita seperti bangunan bersejarah, monumen, jalan-jalan, bangunan tua, menurut Rose itu juga merupakan sebuah dokumen yang sama pentingnya dengan dokumen tertulis. Masa lalu itu tidaklah mati. Masa lalu itu hanya terkubur dan hanya perlu usaha untuk memunculkannya kembali. Selanjutnya, menurut Rose, kesenangan dalam sejarah dapat kita dapatkan melalui membaca biografi. Pada dasarnya, orang-orang itu tertarik pada kehidupan orang lain, terutama tokoh-tokoh hebat dalam sejarah. Contohnya, kita membaca biografi Agus Salim. Lewat membaca biografi Agus Salim, kita mengetahui bahwa kehidupannya sangat menarik karena selain dia seorang diplomat yang menguasai 9 bahasa, dia juga mendidik anak-anaknya sendiri, artinya dia adalah pelaku homeschooling. Atau Nelson Mandela. Ketika kita membaca biografi Nelson Mandela, kita mengetahui penderitaannya yang pernah ditahan selama 27 tahun dalam penjara, termasuk di penjara Pulau Ruben. Setelah bebas dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela tidak merasa dendam terhadap orang yang pernah memenjarakannya. Justru dia menyerukan rekonsiliasi. Kesenangan sejarah menurut Rose juga berada di dalam cerita atau narasi itu sendiri. Cerita atau narasi itu merupakan penyokong utama dalam sejarah. Semua sejarawan hebat merupakan penulis hebat sepanjang masa. Mereka sangat menguasai narasi.
Contohnya adalah Herodotus. Dengan sangat baik Herodotus menjelaskan bagaimana perang antara Yunani dengan Persia. Maka ada hubungan antara sastra dengan sejarah. Sejarah dibutuhkan dan sangat bermanfaat dalam penulisan novel. Sejarah juga memudahkan kita dalam memahami dan mendapatkan kesenangan dari drama dan karya-karya puisi. Contohnya puisi karya Chairil Anwar Antara Karawang dan Bekasi. Dengan pengetahuan sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya daerah antara Karawang dan Bekasi dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, membaca sejarah akan memperluas wawasan kita sekaligus mengajak kita berimajinasi. Demikianlah pembahasan dari bab 2 berjudul Kesenangan dalam Sejarah atau Pleasure of History dari buku A.L. Rose yang berjudul Apa Guna Sejarah.